Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi bersama saya Reganes dalam program Lecture on Air. Lecture on Air kali ini kita akan membahas tentang bisnis plan. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada mahasiswa yang ada di sini, kira-kira mereka ada nggak ya niat untuk menjadi seorang entrepreneur? Yuk langsung aja kita cari. Oh ada. Keinginannya sih punya. Enggak. Saya rencananya mau buka usaha sendal ya, khususnya ke sendal wanita, karena sendal wanita itu banyak minatnya. Kalau khusus untuk zaman sekarang kan pada kayak nongkrong-nongkrong gitu, pengennya sih mau buka cafe shop. Ya terutama ya niatan dulu terus ya jangan malu-malu gitu kalau mau buka usaha, tekadnya harus kuat. Sedikit-sedikit udah tahu sedikit-sedikit sih. Nah, jadi itu dia jawaban dari teman-teman mahasiswa yang ada di UMN Al-Wasliyah. Lalu apa sih sebenarnya bisnis plan itu? Langsung aja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMN Channel dalam program Lecturer on Air bersama saya Junita Putri Rajana Harahap. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis plan. Bisnis plan itu apa sih? Bisnis plan itu adalah satu hal yang sering kita dengar belakangan ini terkait dengan memulai usaha atau suatu bisnis. Jadi ketika kita memulai satu bisnis atau usaha, pastinya kita harus menentukan dulu plan-plan yang akan kita lakukan atau rencana yang akan kita lakukan dalam memulai bisnis, supaya bisnis yang akan kita jalankan itu akan mencapai tujuannya. Kemudian ketika di tengah jalan dalam proses menjalankan bisnis itu ternyata ada hal-hal yang di luar on track atau di luar dari yang sudah kita rencanakan, maka kita sudah dapat mengantisipasi untuk melakukan cadangan-cadangan rencana untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya tujuan bisnis kita tersebut. Kemudian di dalam membuat bisnis plan ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah bisnis goals kita, tujuan bisnis. Tujuan kita untuk membuat bisnis itu apa sih sebenarnya? Seperti yang dapat kita lihat di tampilan slide di samping saya, itu ada beberapa tujuan bisnis. Biasanya setiap orang atau individu atau sekelompok dalam memulai suatu usaha itu memiliki beberapa tujuan tertentu. Yang pastinya tujuan utama ketika kita akan menjalankan satu bisnis adalah profitable. Yang pasti adalah profit oriented, bagaimana caranya kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian selain daripada profit oriented tersebut, ketika kita menjalankan satu bisnis, tentunya kita menginginkan bisnis yang kita jalankan itu akan pertama visible dan established. Dan dia visible dan established itu memiliki makna bahwa bisnis kita itu akan eksis di pasar gitu, dan dapat menjadi penetrate market. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, pada dasarnya sebenarnya ketika seseorang atau sekelompok orang akan memulai satu bisnis atau usaha, yang diharapkan adalah profit oriented atau profit motif. Namun selain daripada profit yang diharapkan, tentunya ketika kita menjalankan satu bisnis itu kita berharap bahwa usaha yang kita jalankan itu visible, established, dan dapat menjadi penetrate market. Artinya apa? Artinya bisnis yang kita jalankan itu akan eksis di pasar, kemudian akan berkelanjutan dan nantinya akan memberikan profit yang berkelanjutan pula bagi si para pemegang saham atau para pemangku kepentingan di dalam usaha tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita analisa, yang harus kita perhatikan ketika kita berencana untuk memulai satu usaha. Ya. Yang pertama adalah kita harus menganalisa bagaimana pasar, market. Market itu sangat penting ya, pasar. Kenapa? Ketika kita sudah merencanakan satu produk, kita harus memikirkan produk kita tersebut akan kita distribusikan kemana? Ke pasar. Karena sebaik apapun produk, apabila kita tidak tahu pasarnya mau kemana atau tidak tepat sasaran, maka produk tersebut tidak akan mencapai pasar secara tepat. Artinya apa? Ketika kita akan merencanakan satu bisnis, tentunya kita harus mempelajari dulu dan menganalisa beberapa hal yang penting terkait bisnis yang akan kita jalankan. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan ketika kita akan memulai satu bisnis atau merencanakan satu bisnis. Beberapa di antaranya adalah analisis pasar atau pemasaran.
ya. Jadi kita harus menganalisa, kita harus mengetahui, dan kita harus mengenali target pasar mana yang akan kita distribusikan barang atau jasa hasil dari bisnis kita tersebut. Jadi ketika kita menganalisis pasar, di sini dapat kita lihat ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisa pasar dan bagaimana sistem pemasarannya. Yang pertama adalah produk atau jasa. Produk atau jasa, produk yang seperti apa atau jasa seperti apa yang akan kita distribusikan ke pasar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang ini pasar yang ada sudah memiliki daya saing yang amat sangat tinggi, sudah memiliki berbagai macam produk atau jasa yang beredar di pasar. Jadi ketika kita akan mendistribusikan satu produk atau jasa, kita harus memikirkan dulu yang pertama kreatif dan inovatif. Produk kita itu harus memiliki daya jual yang tinggi. Kemudian produk kita tersebut harus memiliki pembeda dengan produk lain yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya, poin yang kedua adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah bagaimana kita mengelompokkan jenis-jenis pasar yang menjadi target kita untuk mendistribusikan produk, barang, atau jasa kita. Jadi ketika kita akan mengelompokkan target pasar, kita bisa memperhatikan dari beberapa kriteria berikut. Misal kita lihat dari aspek demografisnya. Jadi aspek demografis kita lihat dari jenis kelaminnya. Misalnya target pasar produk yang mau kita hasilkan adalah kosmetik misalnya. Maka kita sudah pasti target pasar kita adalah wanita. Kemudian ketika kita akan memilih segmentasi pasar berdasarkan kemampuan membelinya, kita bisa membagi-bagi kelompok berdasarkan kemampuan beli atau berdasarkan pendapatan si pasar itu tadi. Jadi tadi kalau yang pertama berdasarkan demografi kita sudah tahu sasaran pasar kita adalah wanita, kemudian berikutnya kita klasifikasi wanita yang bagaimana yang menjadi target pasar kita. Apakah mahasiswa yang tentunya kita tahu bagaimana pendapatan mahasiswa yang masih bergantung biasanya kepada orang tua, atau ibu rumah tangga, atau memang wanita yang bekerja. Berikutnya adalah promosi. Promosi adalah bagaimana caranya kita menyampaikan pesan kepada target pasar kita bahwa produk kita itu penting dan mereka butuhkan, itu promosi. Ada banyak cara untuk mempromosikan barang kita. Salah satunya adalah promosi secara tradisional, yang seperti sudah kita ketahui ya, bahwa ketika seseorang merasa puas menggunakan produk yang kita hasilkan, pasti adanya keinginan orang tersebut untuk mengajak orang lain menggunakan produk yang sama. Atau cara promosi yang lain adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi zaman sekarang, contohnya dengan memanfaatkan marketplace atau memanfaatkan sosial media. Berikutnya ada volume sales berkaitan dengan seberapa banyak produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita jual. Berikutnya adalah marketing mix, strategi pemasaran 4P. 4P terdiri dari yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Jadi price, place, product, promotion. 4P yang pertama adalah produk. Kita harus memikirkan dan merencanakan produk barang atau jasa yang bagaimana yang akan kita distribusikan ke pasar. Tentunya kalau kita melihat dari banyaknya atau tingginya persaingan yang sudah ada di pasar sekarang, produk barang atau jasa yang kita hasilkan harus kreatif dan inovatif. Apa sih sebenarnya kreatif itu? Kreatif itu adalah memikirkan hal baru, thinking new thing. Kemudian ketika kita sudah mulai kreatif, maka kita akan dapat menghasilkan produk yang inovatif. Inovatif adalah doing new thing itu. Jadi ketika produk kita sudah kreatif, sudah inovatif, maka yang diharapkan adalah produk kita dapat bersaing di pasar. Berikutnya, konsep 4P yang kedua adalah price. Jadi, price itu nanti kaitannya akan kita hubungkan dengan segmentasi pasar. Target pasar yang mana yang akan kita jadikan tempat untuk mendistribusikan produk dari bisnis kita tersebut. Ya, tentunya sebelum kita menentukan harga ada banyak aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berapa sih besaran harga pokok
dari si produk itu tadi sendiri. Kemudian kita sesuaikan dengan target pasar yang akan kita tuju. Target pasar yang kita tuju tentu kita kaitkan dengan bagaimana kemampuan daya beli si target pasar itu tersebut. Berikutnya, strategi pemasaran 4P yang ketiga setelah produk dan price. Yang ketiga adalah place. Jadi tempat. Tempat itu sangat penting. Tempat itu tidak selalu harus ada wujudnya dan ada bentuknya, ada tokonya, tidak. Jadi kita bisa merencanakan di mana kita akan memasarkan produk kita tersebut. Contoh, ketika kita akan memasarkan satu produk bisnis kita bisa merencanakan untuk membuka satu toko atau satu outlet. Atau kita juga bisa untuk tidak membuka toko sama sekali. Kita hanya memikirkan bagaimana caranya memasarkan produk kita tersebut dengan memanfaatkan marketplace dan memasarkan secara online seperti yang sedang banyak sekali dijalankan oleh pelaku bisnis. Berikutnya, strategi pemasaran yang terakhir adalah promosi itu sangat penting. Mengapa promosi itu sangat penting? Adalah promosi itu untuk memberitahukan kepada si target market kita bahwa produk kita itu ada, bahwa produk yang pasar inginkan, yang pasar butuhkan itu memang ada. Jadi apa yang akan kita jual, apa yang akan kita distribusikan kepada market itu sampai informasinya kepada target market kita. Sedikit tambahan terkait dengan strategi pemasaran 4P yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Berikut ini kita akan menganalisa produk yang kita hasilkan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa produk yang kita hasilkan haruslah produk yang inovatif, produk baru, produk yang memiliki pembeda dengan produk lain yang sudah ada di pasaran. Nah, selain itu kita juga harus menganalisa, ada beberapa poin penting dalam menganalisa produk. Yang pertama adalah bagaimana proses produksinya, proses produksi, kemudian bagaimana bahan bakunya didapat. Susah nggak bahan bakunya itu didapat? Kenapa? Kaitannya nanti apabila adanya kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau apabila adanya kesulitan dalam proses produksi, kaitannya nanti akan ke biaya. Begitu juga dengan kapasitas produksi. Kita harus memperhitungkan bagaimana supaya cost yang kita hasilkan dalam memproduksi satu produk itu sesuai atau efektif dan efisien dengan benefit yang akan kita dapatkan. Setelah kita menganalisa produk, bagaimana produk kita akan kita hasilkan, kemudian kita harus menganalisa SDM. SDM ini sangat penting, kenapa? Karena SDM ini akan sangat mensupport tentang bagaimana produk itu dibuat dan bagaimana produk itu akan dijalankan atau dipasarkan. Tentunya ada beberapa kriteria SDM yang sangat mendukung dalam keberhasilan bisnis kita. Yang pertama itu harus kompeten, kemudian harus tepat sasaran, kemudian sesuai kebutuhan, the right man on the right place, kemudian harus sesuai dan harus jelas juga job description-nya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah IT support. Kalau kita perhatikan perekonomian atau pasar sekarang tidak ada satupun kegiatan yang tidak lepas dari IT. Ya, baik dalam hal apapun. Jadi kita sudah dapat memanfaatkan IT semaksimal mungkin. Yang paling dapat kita terapkan di dalam bisnis plan atau di dalam menjalankan bisnis kita terkait IT support adalah dalam mendukung kegiatan pemasaran kita. Kita bisa memanfaatkan banyaknya pilihan marketplace yang ditawarkan untuk mendukung memasarkan produk kita dalam menjalankan bisnis yang akan kita mulai. Setelah saya menjelaskan tentang bisnis plan sebelumnya, tentu kita harus merealisasikan rencana-rencana bisnis yang sudah kita pikirkan. Bagaimana cara merealisasinya adalah dengan mengkonversi rencana dan analisis yang sudah kita buat ke dalam satu dokumen atau blueprint. Jadi kita sudah punya acuan rencana apa yang akan kita jalankan, rencana bisnis apa yang akan kita jalankan. Jadi bisnis plan itu kita punya rencana, bisnis plan kita lakukan analisa, kemudian berikutnya adalah kita buat bisnis plan proposal. Gitu. Jadi bisnis plan proposal itu adalah ada dokumennya, semua rencana-rencana dan semua analisa yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Nah, salah satu item dari bisnis plan proposal itu adalah time plan, rencana
waktu, yang artinya kita harus dapat mengasumsikan dan memprediksi tahapan-tahapan analisa atau tahapan-tahapan rencana bisnis yang sudah kita rencanakan lebih spesifik lagi. Jadi apa saja sih yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat bisnis plan proposal. Setelah bisnis plan dan time plan, kita akan melanjutkan dengan membuat bisnis plan proposal. Jadi bisnis plan proposal ini adalah satu bentuk dokumen yang menyampaikan informasi apa saja yang mewakili dengan rencana kegiatan bisnis kita. Bisnis plan proposal yang kita buat harus menyampaikan informasi yang rinci dan detail tentang apa saja rencana-rencana bisnis yang akan kita jalankan. Untuk apa kita membuat bisnis plan proposal dan seberapa penting sih bisnis plan proposal itu? Bisnis plan proposal itu tentunya harus memberikan informasi bagi para pembaca yang membaca bisnis plan proposal. Siapa saja yang membaca bisnis plan proposal itu? Yang pertama tentu kepada salah satunya kepada calon investor. Jadi calon investor itu harus merasa yakin dengan hanya membaca bisnis plan proposal yang kita buat. Bahwa calon investor itu harus merasa yakin dia sudah atau dia akan menginvestkan uangnya ke dalam bisnis yang tepat. Tuh. Kemudian kepada siapa lagi bisnis plan proposal ini memiliki manfaat? Yang kedua adalah kepada si owner itu sendiri atau kepada si manajemen atau manajer yang akan menjalankan bisnis itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai acuan, sebagai analisa. Analisanya tadi sudah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa analisa yang perlu kita lakukan ketika kita membuat bisnis plan. Selain analisa yang berkaitan dengan produk, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan place, dan berkaitan dengan promosi, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah analisa keuangan. Analisa keuangan ini memiliki fungsi yang sangat penting, baik secara eksternal maupun secara internal. Secara eksternal, analisis keuangan menjadi penting untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang bagaimana uangnya akan digunakan atau dananya akan digunakan. Jadi ketika dia menginvestasikan sejumlah dana kepada bisnis kita, kita harus dapat memberikan informasi kepada calon investor berapa lama uangnya akan memberikan return, berapa lama uangnya akan memberikan income kepada si calon investor. Kemudian manfaat analisis keuangan bagi pihak internal adalah seperti yang dapat kita lihat. Kita dapat memprediksi dan menganalisa berapa lama modal kita itu akan berputar untuk memberikan income kepada kita. Kemudian kita bisa memprediksi atau memperhitungkan dengan cara membuat laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, maka perputaran modal juga akan menjadi efektif dan efisien. Dan juga dengan adanya analisa keuangan, kita menjadi tahu kebutuhan modal yang akan kita butuhkan. Dalam hal ini, apabila dalam menjalankan bisnis kita memiliki kekurangan modal, kita dapat mempertimbangkan pilihan untuk melakukan pinjaman. Ketika kita akan melakukan pinjaman, kita juga harus memperhitungkan berapa tingkat bunga yang harus kita bayar, apakah akan mempengaruhi dengan modal yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan berapa lama pinjaman tersebut harus kita kembalikan dan apakah kita memiliki agunan untuk menjamin pinjaman kita tersebut kepada pihak ketiga. Dalam menjalankan suatu bisnis, tentu kita harus juga menganalisa dampak resiko yang mungkin akan menimpa bisnis kita. Resiko tersebut bisa saja datang dari berbagai arah, bisa dari masyarakat, bisa dari lingkungan, bisa juga dari internal. Bisnis yang baik itu adalah ketika bisnis tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, ketika ada hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan, maka si pemilik bisnis tersebut sudah memiliki strategi, sudah memiliki rencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko yang akan berdampak negatif terhadap bisnis yang akan dijalankan. Berkaitan dengan risk analis, tentu kita harus bisa mengenali dulu posisi bisnis kita ini di pasar bagaimana.
Caranya adalah dengan melakukan SWOT analysis. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi bagaimana kita memposisikan kekuatan yang kita miliki, kemudian kelemahan kita apa, kemudian peluang kita apa, dan ancaman kita apa. Strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan itu berkaitan dengan internal si bisnis yang kita miliki itu. Jadi kita punya kekuatan apa dan punya kelemahan apa. Ketika kita sudah mengenali kekuatan apa yang kita miliki, maka kita akan mampu untuk memaksimalkan kekuatan kita tersebut untuk dapat bersaing di pasar. Begitu juga ketika kita sudah mengenali apa kelemahan yang kita miliki, maka kita sudah dapat mengantisipasi, kemudian meminimalisir kemungkinan kelemahan kita tersebut ketika akan bersaing di pasar. Berikutnya adalah opportunities dan threat. Opportunities dan threat atau peluang dan juga ancaman berkaitan dengan lingkungan eksternal yang ada di luar bisnis kita. Opportunities adalah nilai lebih atau keuntungan yang kita miliki yang produk lain atau bisnis lain tidak punya di pasar. Itu bisa menjadi peluang, opportunities. Berikutnya adalah ancaman atau threat. Threat itu adalah ancaman yang berkaitan dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari beberapa faktor yang memang tidak dapat kita kendalikan karena dia berhubungan dengan lingkungan eksternal. Ketika kita sudah mengetahui ancaman apa saja yang ada di pasar, yang akan mempengaruhi bisnis kita, produk kita, maka kita juga dapat memanfaatkan atau kita dapat mengambil strategi apa untuk mengantisipasi bagaimana caranya kita bisa bertahan di pasar walaupun ada ancaman yang dapat mengancam kelangsungan bisnis kita. Pada akhirnya, ketika kita akan menjalankan satu bisnis, tentu kita akan menghadapi beberapa kegagalan. Ketika kita belum untuk memulai menjalankan bisnis tersebut, maka kegagalan itu hanya akan dapat diasumsi. Seperti quotes berikut ini, "You will never know if you never try." Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sebelum Anda mencobanya sendiri. Ketika Anda belum mencobanya, maka yang terjadi adalah asumsi. Pelaku bisnis atau yang sering kita sebut dengan entrepreneur atau istilah ekonominya juga yang lain disebut dengan risk taker atau pengambil resiko. Artinya berdasarkan definisi tersebut tidak ada bisnis yang tidak beresiko. Tidak ada bisnis yang ketika kita rencanakan kemudian kita jalankan, kita analisis sebaik mungkin tanpa menghadapi resiko dan tidak mengalami kegagalan. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mencoba kemudian memulai bisnis itu tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bisnis plan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa UMN Channel. Sampai bertemu di program Lecturer on Air berikutnya. Saya Junita Putri Rajana Harahap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.